pelosok dunia yang sedang menonton pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam siri dialog Helwa bersama wanita serantau yang ditajuk oleh Angkatan Belia Islam Malaysia. Tajuk yang kita akan kupas pada hari ini sama seperti minggu lepas, iaitu cabaran dan inisiatif wanita serantau. Namun kali ini kita bawakan panel dari Brunei dan Aceh Indonesia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Balkis binti Azhar dan saya merupakan jurusan graduan undang-undang daripada Queen Mary University of London. Dan pada masa ini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Certificate of Legal Practice di Kuala Lumpur. Panel pertama kita iaitu Puan Lisdayanti dari Aceh Indonesia yang merupakan Branch Manager ACT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Lisdayanti? Alhamdulillah sangat luar biasa. Dan panel kita yang kedua merupakan Puan Mayang Yusof, Project Coordinator WeCare dari Brunei Darussalam. Apa khabar Mayang? Alhamdulillah, all good. Terima kasih Balkis. Saya sangat suka nama-nama panel kita pada hari ini, Lisdayanti dan Mayang. Kedua-duanya mempunyai nama yang begitu menarik dan perwatakan yang begitu menarik. Dan yang lebih menarik sekali, mereka berdua merupakan aktivis dalam bidang humanitarian di negeri masing-masing. Mungkin kita boleh mulakan dengan memperkenalkan diri masing-masing, panel serta apa yang organisasi anda lakukan di peringkat komuniti, lokal dan masyarakat. Kita mulakan dengan Puan Lisdayanti dari Aceh Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus melakukan yang terbaik ya, amal-amal soleh ya, di sisa-sisa umur kita. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi mungkin terkena musibah dari efek pandemi COVID-19 ya. Kemudian juga banyak problem bencana di akhir tahun, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Kita sangat bersyukur masih diberikan kesehatan. Kemudian juga salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW. Perkenalkan, saya Lisdayanti, Branch Manager Aksi Cepat Tanggap Cabang Aceh. Saya mengenal lembaga ini sejak tahun 2015. Pertama sekali menjadi relawan di pengungsian Rohingya tahun 2015 yang terdampar di Aceh. Kemudian alhamdulillah terus-menerus dapat amanah sehingga hari ini saya sebagai mengkepalai untuk ACT di Provinsi Aceh. Dan alhamdulillah untuk sekarang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke panel ini Kak Balkis dan juga Helwa Adim dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, sedikit sekali ilmu dan pengalaman dari saya, tentu Kak Balkis dan Kak Mayang itu lebih berpengalaman. Dan untuk sementara yang dilakukan oleh lembaga kami di ACT, kita di Aceh sekarang ini sedang ada musibah banjir di 3 kabupaten, di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Ada ribuan orang mengungsi, tetapi ini alhamdulillah sudah perlahan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian juga concern kita sebagaimana tahun 2020 ini kita di dunia ya, bangsa dunia mengalami musibah COVID-19, jadi kita ada banyak sekali rangkaian program yang merujuk ke bagaimana sedikit tidaknya berperan atas dampak pandemi COVID-19 ini kepada masyarakat baik di lokal Aceh, nasional maupun internasional. Dan untuk program-programnya itu juga sangat banyak sekali. Dari mulai kita pertama sekali pandemi COVID-19, kita menyalurkan makanan siap saji kepada orang-orang yang harus di rumah saja, tidak boleh keluar. Kita antarkan makanannya ke rumah-rumah. Kemudian, ini jangkanya panjang pandemi COVID-19. Mereka butuhnya sembako ataupun paket pangan yang berisikan beras, kebutuhan mereka selama 1 bulan. Itu kita antarkan ke rumah-rumah, kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian setelah berlalu beberapa bulan,
Kemudian pandemi COVID-19 berefek kepada para pengusaha, ibu-ibu yang selama ini berjualan kecil-kecilan, harus tutup tokonya, harus tutup tempat usahanya. Itu kita berikan modal gratis. Jadi sumbangan modal usaha agar mereka kembali berdaya, kembali mampu menghidupi keluarga mereka, mampu berjualan lagi, sehingga perputaran ekonomi. Setelah itu ternyata sedekah modal yang nilainya mulai dari 500.000 sampai 1,5 juta itu masih untuk UMKM kelas menengah ke bawah gitu ya, UMKM kelas kecil, rumahan lah kita bilang, homemade. Nah ini kita berangkat lagi naik ke tingkatan, kita merespon usaha yang sedikit berskala lebih besar, kemudian juga mereka yang berkontribusi di masyarakat. Nah ini yang karena kita melihat bahwa selama ini ACT ini dengan jumlah donatur yang sudah ribuan, mereka itu dari berbagai kalangan. Ada yang sebelum pandemi adalah seorang donatur, tetapi ketika pandemi jadi seorang beneficiaries, jadi penerima manfaat. Nah ini kita berikan wakaf modal usaha. Wakaf modal usaha bagaimana mereka bisa mengembalikan pinjaman modal ya sifatnya. Kalau yang tadi mungkin gratis, ini pinjaman modal. Inilah yang sedang kami lakukan di ACT untuk sekarang, dan sampai hari ini kita masih terus menciptakan program-program untuk di Indonesia khususnya yang benar-benar dapat membantu bangsa Indonesia mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19 ini. Mungkin itu Kakak Balkis sekilas dulu. Jadi Lisdayanti, ACT ni stands for what? Sebab tadi saya dapat maklumat dari segi apa yang ACT sedang lakukan. Nama sebenarnya itu apa sebenarnya ACT ni? Oke. ACT ini adalah lembaga kemanusiaan global profesional yang kita alhamdulillah usianya sudah 15 tahun, ini mau 16 tahun. Kita berkantor di Menara 165, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Kita ada di lantai 9, 10, 11, dan 22. Untuk pergerakannya, alhamdulillah kita sudah bukan hanya di lokal saja, bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah sampai aksinya di 76 negara. Dan untuk di Indonesia, kita sudah membuka cabang di hampir seluruh provinsi dengan jumlah cabang 71 cabang, termasuk salah satunya cabang Aceh. Nah ini kita buka cabang juga di lokasi yang pertama kotanya hidup, yang kedua lokasi dengan angka kemiskinan paling tinggi. Kalau di lokasi yang kotanya hidup, itu untuk mengajak para dermawan membantu sesama yang membutuhkan. Nah untuk lokasi yang kita bilang angka kemiskinannya paling tinggi, untuk menyalurkan program sehingga dapat kehadiran kantor kita itu dapat menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang ada di situ. Kemudian ACT ini adalah lembaga kemanusiaan yang di dalamnya ada banyak lembaga lagi. Jadi ada Global Zakat, khusus mengelola zakat, ada Global Wakaf, khusus mengelola wakaf, ada Global Kurban, yang juga khusus mengelola kurban sampai ke 76 negara penyalurannya. Kemudian juga ada yang satu lagi yang sangat unik, yang menjadi kekuatan besarnya ACT adalah relawan. Nah ini kita punya basis kerelawanan yang namanya itu Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI, yang jumlah personilnya, jumlah relawannya di seluruh Indonesia itu ada sekitar 4.656 relawan. Dan untuk di Aceh saja, alhamdulillah kita di 23 kabupaten itu ada relawan kita berjumlah 2.400 orang. Nah ini semua adalah anak-anak muda yang berbagai macam background. Ada dia dokter, perawat, guru, macam-macam, mereka itu menyumbangkan skillnya untuk kemanusiaan. Mungkin sekilas begitu untuk pengenalan lembaganya. Terima kasih Lisdayanti. Sekiranya saya dapat simpulkan beberapa usaha yang ACT sedang laksanakan. Antaranya ianya memberikan bantuan makanan. Yang kedua, ia memberikan bantuan dari segi microfinance, di mana mereka memberikan bantuan dari segi, ada yang gratis, ada yang dari segi pemberdayaan yang mungkin mempunyai interest rate yang rendah.
kepada mereka yang dahulunya sebelum pandemik merupakan pembiaya ataupun donor, dan kemudian disebabkan oleh pandemik mereka perlu menerima bantuan dari segi kewangan untuk memastikan kelangsungan bisnes dan kehidupan. Yang paling saya rasakan sangat menarik ialah bantuan microfinance kepada golongan ibu-ibu yang mempunyai syarikat kecil di Provinsi Aceh, di mana saya berpendapat bahawa ini adalah bantuan yang sangat-sangat diperlukan bagi memastikan sekiranya mereka tidak mempunyai kelangsungan dari segi bisnes, mereka masih lagi mampu membawa makanan di atas meja kepada keluarga mereka. Sangat-sangat menarik usaha-usaha yang ACT sedang laksanakan. Mungkin kita boleh berbalik pula kepada provinsi di Brunei, negara Brunei. Apa yang sebelum itu saya ada berbual dengan Mayang sebelum ini. Mayang merupakan graduan dari segi dalam pelajaran biologi. You are a biology graduate, and then now you're doing teaching course in the master's degree. Yeah. What makes you change your degree from biology to teaching? And also, can you tell us a bit about your particular organization, We Care? The name is very convincing. We care. Yeah, you do care. But what do you care about? That is the question. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua orang yang menonton dan juga di sini dalam keadaan yang sihat dan iman yang kuat. Okay. So nama saya Mayang Yusof, dan dari saya adalah project coordinator di organisasi We Care. As Balkis mentioned, my specialty courses was in biology. Now I will be moving towards teaching. So teaching is a very gratifying profession, though quite humbling. There are many, we meet these people, these children, we teach them certain, sometimes by example, we can teach them, not just knowledge. So I think in a school setting is a very nice place to start to show people the akhlak yang orang can follow through and can be taught in just by observing. So yeah, and also people would think it is relating to our organization. Some of us are also teachers. So dalam satu sekolah tu kita can see dari mana student ni how they are brought up or what family they came from. So from there we can see apa situasi mungkin around this school, because people are located in one school that they live nearby. So we can see situasi current like in Brunei itself, in a district or something like that. So we can somehow have some intel of the current situation. Okay, so moving on from that, I will now introduce on my organisasi yang bernama We Care. Also in Malay, it will be Kami Prihatin. Yeah, so that we do care, we do try to care. Anyway, so kami ditubuhkan pada tahun 2016. So genap 4 tahun sudah kami aktif going with our humanitarian kemanusiaan, mostly focusing on that. We've done both local projects dan juga international project. We are mostly known for our iftar for Gaza. So the name itself is already okay. Kita tahu kita nak bagi iftar, provide iftar for Gazans or in Palestinians in Palestine lah. So it doesn't necessarily mean just di Gaza, but mungkin arah tempat-tempat lain juga. Okay. So dalam organisasi ni kita orang semuanya dalam 38 orang, dan about 70% of us are actually women. And all of us have full-time jobs. So we do this part-time lah, but we do try our best to make use of our skills and our
capabilities into making our projects come true, and to also the point is of our organisasi is to provide relief to any emergencies either abroad ataupun local. So yeah, kita orang pun ada juga we do recently call for volunteers, and we call them KK or kindness crew. So we are also trying to mobilize these youths to help us, because since there are only 38 of us, and some projects require a lot of manpower, and so we need help from volunteers out there, and they are very willing to help us, and we're very, very grateful for that. So we have gone through some training whenever we can, and yeah, we are hoping also to mobilize them even more and train them, educate them, so they can execute themselves with their own ideas. So inshallah, in the very future lah. Also, forgot what to say. It's one of those aims that we want, is to educate the public on what we do and also what others can do for other people, because we try to make it very easy for them to give to those in need or in emergencies. So what we do is we collect funds and we raise funds and contributions from the public, and this is mostly done online. So we utilize a lot of our social media, our Instagram, and also Facebook, and we have our hotlines where people can ask whatever that they need, that they don't know of or they aren't sure of. So they can always ask us. We are trying to be as approachable and accessible as much as possible. So yes, that is our aim, to provide relief to other countries and also locally. Thank you very much, Maya. Okay, saya sebagai moderator, saya dapat melihat persamaan antara WeCare dengan ACP dari segi bagaimana mereka tidak tertumpu kepada kawasan atau lokaliti atau provinsi atau negara masing-masing, tetapi juga mereka mempunyai reach out yang lebih besar, dan ianya memerlukan resources ataupun sumber yang lebih besar untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di luar negara ataupun di provinsi yang Indonesia sangat besar. Saya hanya boleh membayangkan betapa sukarnya untuk organisasi seperti ACT untuk pergi ke provinsi-provinsi yang lain. Brunei, on the other hand, is a bit small. Namun, I wouldn't deny it's still not easy to do such a relief act. So, moving on to the second question, kita ingin tahu apakah isu-isu semasa yang sedang berlaku di peringkat komuniti dan setempat disebabkan oleh pandemik. Pada minggu lepas, di mana dalam dialog tersebut saya juga merupakan moderator, kedua-dua panelis yang bukan dia lebih kepada bagaimana mereka menceritakan bahawa disebabkan oleh pandemik berlakunya kes-kes domestic violence ataupun keganasan rumah tangga yang lebih tinggi, di mana ibu-ibu tunggal tidak menerima bantuan yang sewajarnya, dan peningkatan dari segi talian hotline disebabkan oleh keganasan dan kekurangan dari segi bantuan makanan yang berlaku di provinsi masing-masing. Namun saya ingin belajar daripada Brunei dan Aceh dari segi apa masalah setempat yang berlaku disebabkan oleh pandemik. Saya pernah pergi ke Aceh, jadi saya tahu sedikit sebanyak dari segi situasi ataupun geographical issues ataupun lebih kurang yang berlaku di peringkat di negeri Aceh. Namun saya tidak pernah sampai ke Brunei, namun saya percaya bahawa Brunei is a lot more richer in its resources, lebih kaya dari segi bantuan, dari segi sumber gas, minyak, petroleum, dan Mayang sendiri merupakan scholarship holder daripada kerajaan. Justru disebabkan oleh perbezaan dari segi sumber ini, bolehkah organisasi masing-masing ceritakan apakah
Mungkin juga masalah yang organisasi anda hadapi disebabkan oleh pandemik ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Lizda. Kalau masalah dari pandemi COVID-19 ini kita rasa sangat kompleks ya. Dari mulai kesehatan, bagaimana kalau di awal-awal itu kesulitan APD, ya, kemudian juga tim medis, bahkan jangankan masyarakat, tim medis saja itu kekurangan alat pelindung dirinya seperti masker, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya yang dibutuhkan itu kekurangan sekali. Nah ini yang pertama, kemudian berangkat dari situ, kemudian masuklah ke problem selanjutnya itu pangan ataupun kebutuhan makanan. Nah ini juga terjadi bagaimana di Indonesia sendiri itu banyak sekali saudara kita yang ekonomi menengah ke bawah. Sebagaimana Kakak Balkis bilang tadi bahwa Indonesia ini sangat luas ya, jadi pertumbuhan ekonominya belum merata sampai ke tingkat desa. Dengan itu pula banyak yang tinggal di perdesaan, bagaimana mereka itu banyak yang jadi buruh tani, banyak yang menjadi pengusaha kecil, kemudian harus tutup semuanya ketika pandemi COVID-19, maka berefek kepada mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah untuk itu salah satu dampaknya. Kemudian dari segi pendidikan, sekolah diliburkan dari bulan Maret sampai sekarang itu anak-anak belajar daring di rumah masing-masing. Nah ini tidak semua anak-anak bahkan di Indonesia yang mempunyai Android ataupun iOS ya untuk bisa belajar, punya komputer, punya iPad ya untuk belajar daring di rumah. Jadi bahkan ada handphone pun tidak bisa mengisi paket data ataupun paket internetnya untuk bisa belajar daring. Nah ini problem yang sangat serius karena ketika mereka ketinggalan pendidikan, maka generasi ke depan ya kalau berbulan-bulan ketinggalan pendidikan ya akhlaknya, kemudian juga pengetahuannya itu akan berefek sekali. Kemudian setelah itu inilah problem-problem yang berkutat terus-menerus. Yang menjadi concern pertama sekali bagi ACT adalah pangan. Jangan sampai ketika pandemi COVID-19 ini banyak keluarga-keluarga yang kelaparan, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah ini yang sedang berlaku di Indonesia, tetapi alhamdulillah perlahan-lahan kita hidupkan. Saya juga sangat senang sekali ya saya bergerak di ACT, melihat bagaimana dalam kondisi sulit banyak masyarakat itu ingin membantu sesama. Jadi tingkat kedermawanannya, ya, rasa solidaritasnya itu cukup tinggi. Jadi padahal dia juga salah satu orang yang berdampak gitu ya. Beda dengan misalnya bencana alam. Oh di Aceh bencana tapi di Jakarta nggak bencana. Tapi kalau COVID-19 ini bencananya merata, seluruh dunia bencana. Jadi siapa yang membantu siapa ini tergantung dari solidaritas gitu ya. Ada orang yang mungkin memilih untuk menabung lebih banyak biar ini kan situasinya nggak jelas ini, tidak tahu kapan berakhir. Tapi ada orang yang sedikit hartanya tapi ingin membantu sesama. Nah ini terjadi di Indonesia. Kita lihat bagaimana dari kalangan menengah saja itu ingin membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah ini yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Aceh, tetapi hampir di seluruh provinsi. Masyarakat kedermawanannya itu tumbuh banyak, mulai dari sekarang itu sudah banyak lembaga-lembaga saling membantu untuk secepat-cepatnya lah efek pandemi ini segera berakhir dari segi ekonomi, dari segi kebutuhan pangan, dari segi kebutuhan medis ya, pendidikan, kemudian juga dari segi kebutuhan yang lainnya. Mungkin itu Kakak Balkis. Terima kasih Lizda di atas penerangan yang begitu menyeluruh dari segi isu-isu semasa yang berlaku di peringkat Provinsi Aceh. Antara yang boleh saya pendekkan, satu, masalah dari segi kekurangan produk-produk kesihatan atau kebersihan seperti hand sanitizer, face mask, dan kedua kekurangan dari segi makanan yang juga tidak akan mengakibatkan kekurangan zat makanan kepada anak-anak kecil dan juga ibu-ibu mengandung. Yang ketiga, isu sekolah ditutup yang menyebabkan kanak-kanak terkebelakang dari segi pembelajaran yang
hasil ataupun akibatnya ianya menyebabkan keruntuhan akhlak ataupun keterlewatan dari segi pembelajaran itu sendiri. Yang mana ianya juga disebabkan oleh kekurangan dari segi akses kepada internet dan kekurangan dari segi gadget-gadget pembelajaran seperti komputer, telefon ataupun laptop ataupun komputer riba. Namun begitu, ya, macam mana? Kita juga kemarin terkait belajar daring ini, banyak anak-anak di Indonesia itu tinggal di daerah perdesaan, sinyal susah, kemudian juga paket kuota, ada penghasilan sebulan itu jangankan untuk membeli internet, untuk beli beras saja itu susah misalnya. Nah ini ACT juga ikut kemarin itu menggalang donasi untuk membeli kuota untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak kurang mampu, agar mereka bisa tetap belajar dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak terputus karena alasan tidak punya paket internet. Mungkin itu tambahan dari saya. Yang mana saya rasa tambahan tersebut adalah amat menarik sekiranya kita fikirkan bahawa di mana pada zaman tahun 2020 ini masih lagi terdapat kanak-kanak yang tidak mempunyai akses kepada internet yang hanya akan memberikan jurang yang lebih besar dari segi sosioekonomi dan pendidikan seseorang pelajar. Saya juga amat tertarik kepada sifat solidaritas dan kedermawanan antara warga Indonesia yang duduk di Aceh, kerana sifat-sifat sebegini kadang-kadang kadang-kadang kita hanya memikirkan tentang diri sendiri ataupun kita hanya berharap kepada bantuan kerajaan. Namun pada masa-masa yang begitu sukar ini, bantuan dari segi individu dan NGO adalah amat penting bagi memastikan keterusan kehidupan masyarakat setempat. Terima kasih Lista. Mungkin kita boleh teruskan kepada Mayang, soalan yang sama. Isu-isu semasa yang berlaku di peringkat komuniti dan setempat yang terhasil akibat pandemik ini, dan apakah masalah-masalah yang mungkin organisasi We Care sendiri hadapi arising out of the pandemic as well. Bismillah. So kalau when it's related to pandemic, we cannot say exactly if it's directly affected by the pandemic itself. Tapi mungkin it is the problems that have arisen, the issue ini hanya has worsened because of pandemic itself. So far that we can see is that business have sometimes stopped or ditutup ataupun tak balik modal lagi. Those families who depend so much on business yang kecil, they are greatly affected by this because of the economy. Also, some families, the poverty line in Brunei is not, the definition of poverty in Brunei is not clear. Tetapi there is a certain number or percentage, it is said to be 5% of Brunei's population, which is 500,000, is said to be considered to be under poverty. Tetapi this number is not the true number, and so also there are criteria that we are not sure of how they are put under. Also, because of the pandemic, at the beginning, we went through phases of de-escalation. So in the first, where the pandemic hits Brunei, the government issued SOPs where we cannot, I'm sure this is the same everywhere, we cannot have perkumpulan, and that perkumpulan hindered our work as our plans for this year to help other people, to also conduct our projects. So usually we have meetings or we want to conduct a fundraiser, physical fundraiser, and that has stopped. And so we also had to think of a way to deal with this side effects of the pandemic. Right, coming back to the families who are affected, somewhat worsened by the pandemic because of the rising prices of essentials such as food or
such as mostly food and also necessities. Kalau for babies, maybe lampin and makanan kering dan makanan tin has raised prices. So it makes it harder for family asnaf untuk membeli kan. So they don't have enough money to get food, and so they will require help from us. So these are some of the problems that we see through our observance and through our kaji selidik from We Care. So it's not directly affected, but it has worsened from the academy and also from economy and also from the pandemic. Okay, if I may ask a further question to Mayang. Okay, so you mentioned that this pandemic has greatly worsened the already existing problems, correct? Yes. To which it's obvious throughout the world that with this pandemic, it shows greater inequality as what we've seen in the case of Aceh, Indonesia as well. When we are already lacking of resources and internet access, it affects children more than it already has. And your experience being a teacher, or maybe you could personally tell us a bit about your personal experience of doing some teaching voluntarily. Is it real as to the experience that Liza has briefly mentioned before? Does it happen in Brunei in terms of internet access? And perhaps you may enlighten us a bit as to why is there rising prices in the foods and necessities, and is the government or Pusat Zakat helpful in terms of giving these reliefs which are fundamental to the livelihoods of the people? Okay, so to answer the first question, when it comes to the school, it hits around March, I think, this year, and then suddenly it was during school holiday. So and then afterwards, so some students cannot go back to school, and so most students do not have good access to internet, and they do not have to top up their credits on their phones, and those are real issues. So what's teachers, we became more creative. We just send packs of learning, but afterwards we know when we have a post-test or a test afterwards, we know how that is also not working for students, which is learning online. It's difficult for some students. Retaining of materials is difficult, and being active in learning is also difficult. So some teachers also provide some guidance or monetary help to students. Those are truly in need. So there is you can see the disparity of family economies. When this pandemic hit, it opened our eyes that really some families are just not able to cater to their children this way, because and also with staying at home, most parents cannot actually cater and take care of their children all the time. But okay. So moving on to the second question, which is on the rising prices. Now, most of our materials are being imported from outside, and so the demand is quite high, but the supply is low. So that is the way of things. But yes, the government is memata-matai all this rising in prices. But the act is not that fast. There is a law. I think the best way is to have a certain law to say this and that. But I cannot say more on the government their movement, because I'm not quite sure of what they are going to do next. So but thank you for the question.
Okay, jadi kalau boleh saya dapat simpulkan apa yang Lista cuba sampaikan tadi dari segi bantuan-bantuan. Pertama, masalah yang berlaku adalah there is a lack of definition on the poverty line in Brunei. So that may have contributed to targeting which families or which individuals that should be in receiving end of financial aids and necessities aids. But I also am very interested when you mentioned a bit about, family inequality and disparity, to which I'm not intending to make this an economic discussion, but it's good to know that, that has also been addressed. Mungkin Lista boleh ceritakan ataupun ada respon kepada Brunei dari segi apa yang anda lakukan di peringkat provinsi dalam menyelesaikan masalah seperti family inequality or disparity and then problem with the online learning. Adakah terdapat individu ataupun sukarelawan yang turun ke provinsi-provinsi atau desa-desa yang kecil untuk mengajar anak-anak ataupun kanak-kanak itu dibiarkan untuk belajar sendiri, kerana Mayang ada sebut bahawa untuk ibu bapa mendidik anak-anak pada masa sama mereka harus bekerja. Ianya sangat sukar. Saya sendiri sebagai pelajar yang sedang belajar, saya mendapati belajar di rumah adalah bukan perkara yang mudah, apatah lagi kanak-kanak yang mana mereka memerlukan kepada didikan serta surveillance atau attention daripada ibu bapa sepenuh masa. Jadi mungkin Lista boleh ceritakan sedikit apa bantuan ataupun respon kepada masalah yang berlaku di peringkat pembelajaran kanak-kanak. Mute. Lista mute. Mohon maaf. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Balkis dan juga inspiring sekali apa yang disampaikan oleh Kak Mayang. Memang untuk masa kanak-kanak itu perlu pendampingan yang sangat ekstra untuk pendidikannya. Tetapi beda ceritanya ketika kedua orang tuanya juga sibuk bekerja, kemudian juga mereka harus di rumah saja. Akhirnya mereka banyak main TikTok ya kalau di Aceh. Kalau di Indonesia banyak yang main TikTok, banyak yang main games, banyak yang jadi YouTuber semuanya. Jadi ini adalah satu problem yang serius. Akhirnya tidak ada yang jadi dokter, tidak ada yang jadi perawat lagi ke depan, mungkin pada suka jadi YouTuber ya. Jadi ini yang terjadi untuk case di perkotaan. Tapi kalau case di perdesaan itu beda lagi. Perdesaan bukan hanya di Aceh, tetapi juga hampir di seluruh pelosok Indonesia itu ada case yang namanya masih ada Kak Balkis dan Kak Mayang, guru-guru yang mereka itu tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Gaji ataupun honor yang mereka terima dari mengajar itu sangat-sangat sedikit gitu kan. Ditambah dengan pandemi COVID-19 mereka harus libur mengajar. Artinya tidak ada penghasilan sama sekali. Lantas mereka menjadi buruh dan lain sebagainya. Nah, di samping ACT tadi tetap tidak membiarkan, dalam artian anak-anak yang di pedesaan tidak mendapatkan pendidikan hanya karena masalah kuota internet. Nah, ini kita berikan kuota internet kepada mereka. Kemudian guru-guru tadi yang tidak mendapatkan gaji ataupun penghasilan dari mengajar mereka, kita berikan gaji gratis. Jadi ada santunan kepada mereka yang kita bilang program ini namanya itu Sahabat Guru Indonesia. Jadi Sahabat Guru Indonesia bagaimana kita mengajak para dermawan, ayo bantu guru-guru Indonesia yang mereka ini sudah mengabdi maupun di perkotaan. Andil mereka untuk anak-anak Indonesia itu sangat luar biasa, tetapi mereka belum dipegawaikan, dalam artian belum kan tetap. Nah ini alhamdulillah kita salurkan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia menggunakan relawan kita di lapangan, mereka harus menemukan guru yang sudah mengabdi 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, yang mereka itu tidak mendapatkan kafalah. Nah ini kita salurkan. Kemudian guru-guru ini kita motivasikan. Mungkin ACT tidak
kita motivasikan agar mereka terus semangat. Kemudian kita ada yang namanya relawan guru, ada namanya dai daerah, dai Indonesia, yang kita juga ada satu program di ACT namanya itu Sekolah Tepian Negeri. Sekolah ini memang benar-benar berada di tepian negeri, di mana akses pendidikan sangat-sangat minim, di pelosok katakanlah di Papua pedalaman, di Aceh pedalaman sekali. Jangankan bicara pendidikan yang bagus ya, sesuai dengan kurikulum yang matang gitu ya. Bangunannya saja tidak ada. Nah, ini yang kadang-kadang bangunannya itu tidak layak gitu ya. Tidak ada kursi, tidak ada meja yang layak. Nah, ini kita bangun sekolahnya, kita kirim gurunya. Gurunya ini dari relawan-relawan yang bergabung, yang mereka itu memang mendaftarnya saya ingin jadi relawan guru. Nah, itu kita kirim ke sana. Mereka tetap mengajar di daerah terpencil. Kemudian untuk pendidikan agama, ACT juga menganggap yang serius. Jadi untuk memperbaiki yang lain-lainnya itu kita harus perbaiki dulu agamanya agar ini mudah juga menerima program-program selanjutnya. Jadi kita kirim juga dai-dai untuk ke daerah-daerah terpencil tadi di mana kita membangun sekolah. Jadi untuk pendidikan, baik ada COVID ataupun tidak ada COVID, ACT sudah concern. Dari mulai daerah terpencil sampai ke tingkat perkotaan. Jadi kalau daerah terpencil mulainya dari nol, dari bangun sekolah, kemudian cari guru, kemudian juga menyiapkan kebutuhan anak-anak didik, kemudian juga mensupport dari segi kurikulum. Nah, ini lengkap semuanya. Tetapi kalau dari segi perkotaan, kita akan mencari guru-guru yang mengabdi sudah terlalu lama, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, tetapi mereka adalah guru-guru berprestasi. Nah, ini yang kita lakukan, Kak Balkis. Saya berasa sangat-sangat terkejut dan it's very amazing to finally learn daripada ACT Aceh dari segi bagaimana mereka memberikan bantuan kewangan atau honorarium kepada para guru. Disebabkan oleh para guru tidak menerima bantuan kewangan atau gaji yang sewajarnya di atas kontribusi mereka kepada para pelajar. Dan yang kedua, mereka juga menyediakan sekolah tepian negeri yang berdasarkan pemahaman saya, sekolah tepian negeri ini menyediakan pendidikan dari segi kurikulum, agama dan juga akademik. Dan mereka juga menggunakan bantuan sukarelawan untuk dan para dai untuk turun padang ke sekolah-sekolah terlibat, dan mereka juga menyediakan bantuan fasiliti dan pendidikan itu sendiri. Betul ke, Lista? Betul. Okey. Alhamdulillah kita sudah membangun 100 lebih bangunan sekolah di peringkat Provinsi Aceh atau di Provinsi Aceh ataupun sudah. Aceh sahaja 100 sekolah tepian negeri? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Dan berapa ramai para pelajar yang menerima manfaat daripada program ini? Alhamdulillah sudah dari mulai tingkat dasar, sekolah dasar, sampai mereka itu bahkan kita ada mengirim mahasiswa ke luar negeri yang mendapat beasiswa tetapi tidak mampu membiayai akomodasi di awal. Itu kita juga mengirimkan beasiswa. Kemudian juga kita berikan beasiswa untuk sekolah menengah atas, itu juga kita berikan. Jadi untuk jangkanya itu macam-macam ya. Kalau dia sudah mampu, sudah berdaya, orang tuanya kita udah stop support gitu. Tapi selama dia masih membutuhkan, kita akan terus support. Ada macam-macam, ada yang sifatnya sekali kasih santunan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya itu memang kita sekolahkan gitu. Jadi macam-macam sifatnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku gitu. Dan ACT sangat fleksibel untuk itu, termasuk program-programnya yang lain. Sesuai kebutuhan. Justru pada pandangan saya atau pemahaman saya, ianya memerlukan ketelusan daripada pihak penerima untuk berlaku jujur sekiranya mereka memerlukan bantuan secara one-off ataupun satu masa ataupun bulanan.
atau bantuan-bantuan lain selain daripada bantuan kewangan yang mereka perlukan. Seperti yang disebutkan oleh Lista tadi, ada mahasiswa luar negeri yang memerlukan kepada akomodasi ataupun tempat tinggal sekiranya mereka ingin mengajar di satu-satu kawasan desa atau provinsi. Dan dari segi yang saya ingin tanya lebih lanjut dari segi sahabat guru Indonesia, penerimaan honorarium kepada para guru-guru. Jadi berapa banyak guru-guru yang menerima manfaat daripada program ini, dan bagaimana ianya dapat membantu guru-guru pada waktu pandemik ini? Adakah ianya memberikan guru-guru lebih banyak masa untuk mengajar kanak-kanak dan mungkin pergi ke rumah kanak-kanak itu sendiri bagi memastikan mereka belajar, atau apakah bentuk manfaat yang bukan direct atau secara langsung yang mereka dapat alhasil daripada inisiatif yang begitu mulia ini? Silakan. Untuk penerima manfaat dari bantuan Sahabat Guru Indonesia itu sudah lebih dari 500 hampir 1.000 guru lebih ya untuk penerima manfaatnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Kak Balkis, hampir semua guru yang mendapatkan bantuan itu tetap diberdayakan oleh para relawan. Jadi relawan dengan berbagai macam profesi ini, yang mereka guru-guru ini tetap juga bukan hanya daring ya, jadi ada juga yang ke rumah-rumah untuk mengajar. Kemudian ACT juga Sahabat Guru Indonesia bukan hanya ruang lingkupnya untuk guru dengan pendidikan formal, tetapi untuk guru yang juga seorang ustadz di pesantren ataupun pesantren tradisional yang ada di setiap kampung-kampung di desa-desa. Nah ini mereka juga kita kategorikan untuk penerima manfaat ini, karena kalau dari segi militansi mereka itu mengabdi mengajar anak-anak menjadi cahaya Islam di setiap daerah perdesaan. Nah ini mereka juga mendapatkan bantuan dari segi bantuan Sahabat Guru Indonesia itu sendiri. Dan untuk pengajar apakah ke rumah-rumah itu tetap dilakukan oleh relawan-relawan kita dari base guru pendidikan mungkin itu. Base. Tapi disebabkan oleh pandemi ini, adakah pergerakan atau mobiliti itu terbatas kerana kita takut kanak-kanak ataupun para guru terjangkit oleh COVID-19? Tetap ACT tetap menyuarakan yang namanya itu protokol kesehatan. Jadi ini tetap saja tidak melanggar aturan gitu ya. Dari segi guru-guru ini di Indonesia sendiri itu berlaku untuk menjaga protokol kesehatan. Nah ini pendidikan daring juga salah satu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tetapi yang informalnya itu ya tadi kita tetap melakukan pendidikan dari rumah ke rumah, mungkin seperti itu. Tetapi untuk concern ACT dari segi COVID-19 ini sekarang sudah beranjak ke yang namanya itu pemulihan ekonomi. Seperti yang tadi itu ada namanya program wakaf modal usaha gratis, wakaf modal usaha. Kemudian ada Sahabat Umi Indonesia. Sahabat Umi Indonesia ini kita memberikan bantuan untuk ibu-ibu tunggal, kemudian para keluarga yang punya usaha, tetapi kehilangan modal akibat tutup di masa pandemi. Nah, untuk pangan, kemudian untuk pendidikan kita menggunakan relawan, kemudian support sekolah yang sudah berjalan. Jadi sekolah yang sudah berjalan membutuhkan apa bantuan dari ACT, maka kita support gitu. Dan kita concern untuk sekolah-sekolah yang di tepian negeri, daerah-daerah pelosok yang kurang mendapatkan perhatian. Mungkin seperti itu Kak Balkis. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum kita teruskan pada soalan terakhir, mungkin Mayang ada tambahan ataupun any sort of commentary you would like to add or in response to Lista's words or initiatives before? I think SCT, your organization is really it's really good at catering to all these disparities especially in you're so focused on different niche. We as a organisasi pun, we are still learning and we are still quite new, and so we have limited projects per year that we want to carry out. But one of those
issues that we want to cater is during this time for the pandemic, we have this project called Bruneian for Bruneians. Though we do not, though it might be different than how SCT is doing their projects, but for us, we provide essentials. So in terms of food, we do not want to provide too much of direct monetary benefits to our beneficiaries. So for this, our project right now is still ongoing, but we aim to make it more sustainable. So just like how ACT is doing, is to actually make them earn their, so that they can forward, they can also make their own benefits, make their own money, and to live off from their own efforts. So yeah, so that is what we also want to do in the future. So I think there's much to learn from those who have betapa sudah benar-benar bertapak in this organisasi in humanitarian aid. Yeah, that's all I have to say. Terima kasih, Mayang. And truthfully, we have so much to learn from each other's countries, and we have different problems and issues to begin with. So the solutions or the sort of aids that we have to receive would have been different in terms of responding towards the problems. So, but it's good to learn from each other. As for the final question, maybe we can start with Mayang. Mungkin apakah cadangan atau solusi masa panjang yang anda fikir perlu dilakukan di peringkat lokal maupun di peringkat yang lebih tinggi in terms of policy making or legislation dalam kita bersama-sama menyelesaikan cabaran-cabaran yang kita sebutkan sebentar tadi. So one of the important steps to take kalau nak handle problems, big problems such as poverty, these are really, really big problems, economic problems. So therefore, we cannot do this alone. So early this year, we had a meeting with NGOs and also with Kerajaan, Belia dan Sukan, Kerajaan KKBS, and also JAPEM. They urged us to work together and also to have projects that are focused on trying to improve livelihood of families, especially families yang do not have bread makers. So macam no head of families, sometimes only single mothers and a lot of children, and even single mothers with very business yang kecil-kecilan sahaja. So we try to find these people, and we also, through our projects, we ask the public, please, if anything, could you give us some information, and then we will visit them, do our Kaljej Selidik, and we also try to see which ones are we want to help, we can help in this way, and what they can do for themselves. So yeah, working together, collaboration and synergy is very important when trying to tackle these big problems. So yeah, that's on national setting. However, on international, we also need collaboration. So we've collaborated with Turkey Hayat Yolu organization for our Gaza, and also with GPM and GPM Global Peace Malaysia for Syria. So yes, these collaborations make things possible and make our movements and causes more possible, because we work together. It's just, and that's how it keeps rolling lah. Okay, so one of the other things that we need to do is also public education. So we can also utilize and our kindness crew, our volunteers, and we can educate them so that they can carry out their own ideas. They can internalize it, and then they can execute, and then they have, if they have special skills, then they will definitely be able to use them in this setting for organizations. And so we need to train them, and then volunteers can start small, so they can maybe clean the beaches, or just clean any trash that they see with among friends. So these are the things we want to educate the public, the fact that such good
deeds can be done easily, and so can be done easily. You don't need such fancy organizations or anything like that, but you can do it on yourself, and you can bring other people to do good with you. So yes, so for those are the long-term, I think we see long-term solutions. So as in, to not solutions, but the way towards a long-term solutions. So to collaborate and also to publicly educate the public. Yes, that's all. Well, thank you very much, Mayang. If I may summarize your points as to the question that I've mentioned before. One is institutional collaboration between WeCare and governments and other institutions, so that we can share the data and resources that would be more beneficial to the beneficiaries, and the solutions would be more holistic and systematic. And secondly, it wouldn't make any sense if we don't synergize with individuals as to responding to their complaints or their informations that they've given to us as to who are the neighbors that they knew that are affected by the pandemic or are in need of sort of aid. And then number 3 is to mobilize and empower the volunteers. And you've mentioned before that you have this KK or Kindness Crew. And I feel that it's very important that we also mobilize individuals so that it can reach out to more people and to a smaller places or smaller localities. And more importantly, it's very important to share resources in all aspects in terms of connections, networks, money, knowledge, and if you may add something. It's completely true. We, in order for us to help more people, we need to include more people with the same cause, and we there's no need for competition or anything like that. But yes, resources are very important to share. So yes, any list of known list. So this is why we call out for other people, and we call out for help from other NGOs as well, because NGOs have different missions and different targets of niche that they are. So that's why we can share these things, and it's good that we have the NBB, which is the Majlis Belia. So yeah, some NGOs leaders actually go in there, and then we have it's more into politics, but not exactly, but so this is how we can communicate well more with the government. So this makes work sometimes easier when you have bigger scope and bigger connections. Thank you. And soalan yang sama saya tujukan pada Lista, cadangan atau solusi masa panjang yang anda rasakan ACT boleh tambah baik bagi memastikan keputusan yang lebih menyeluruh atau lebih baik di masa akan datang. Mute, Lista. Okay. Terima kasih Kak Maya dan juga Kak Balkis. Permasalahan kemanusiaan tentu tidak akan pernah selesai selama masih ada manusia, artinya sampai hari kiamat gitu ya, pasti akan selalu ada. Tetapi hadirnya lembaga kemanusiaan ini untuk memfasilitasi bagaimana setiap isu-isu kemanusiaan itu setidaknya mendapatkan sedikit solusi yang bisa kita berikan. Posisi kita, kami selalu bilang di ACT bahwa posisi kita adalah sebagai pipa ataupun penghubung antara orang yang membutuhkan dengan orang yang berpunya, yang mempunyai sesuatu yang bisa diberikan. Nah, inilah posisi kita, dan tentunya besar harapan kami itu ya terus ada kolaborasi antara lembaga kemanusiaan dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh WeCare, itu sangat luar biasa, proyek-proyeknya untuk Palestina dan yang lain. Bagaimana setiap lembaga kemanusiaan tentunya harus mempunyai kolaborasi dengan berbagai pihak, karena tidak akan mampu menjalankan menyelesaikan problem-problem kemanusiaan, menjalankan program-programnya tanpa bantuan dari banyak pihak. Mungkin itu Kak Balkis. Seterusnya kita ada 1 minit lagi atau mungkin lebih beberapa minit. Saya ingin tanyakan kepada Lista kerana ada soalan di Facebook.
Jadi adakah para guru Indonesia selain menerima dana dari ACT, adakah kerajaan juga membantu dalam membangunkan usaha sama bersama para relawan guru? Itu soalan dia. Alhamdulillah ada. Tentunya kami sebagai yang membantu pemerintah gitu, dalam artian kami ini mitranya pemerintah, bagaimana kita menguatkan civil society untuk bagian ini. Tetapi apakah pemerintah membantu para guru yang tadi? Juga membantu, tetapi saking banyaknya maka perlulah lembaga kemanusiaan ikut berperan ambil andil, karena tidak semua guru bisa dibantu oleh pemerintah juga. Jadi ada yang dibantu oleh pemerintah maka kita tidak bantu. Tapi apabila itu belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka kita membantu duluan. Nah, ini adalah yang kita lakukan. Alhamdulillah bersama-sama kita membangun bangsa. Mungkin itu spirit yang kami pegang. Sama-sama membangun bangsa itu satu ayat yang tadi saya we can finally come to conclusion, that's what membangunkan bangsa. Saya ingin berterima kasih kepada kedua-dua panel, Lista dan Mayang, di atas usaha dan kehadiran serta perkongsian yang begitu bermanfaat kepada saya dan kepada hadirin yang sedang menonton di luar sana. Perhaps with this sort of discussion, we can always share information on how do we reform and mobilize our organizations so as to make sure that the beneficiaries will be better in receiving aids, but at the same time we can also improve in the way we do things. And very much thank you to everyone for attending, and thank you Angkatan Belia Islam Malaysia kerana menyediakan platform ini untuk kita bersembang perkara bermanfaat pada hari Jumaat yang mulia ini. Saya terpaksa habiskan perbualan kita di sini. Terima kasih Mayang dan Lista. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.